Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, marilah kita membuka renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Putramu yang tunggal telah menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia kepada Santa Maria Magdalena, dan ia sungguh telah menjadi saksi kebenaran kebangkitan Putramu. Kami mohon, mampukanlah kami untuk berani menjadi saksi kebenaran kebangkitan Putramu di tengah lingkungan hidup dan di tempat kerja kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar firman Tuhan yang terkasih, tema renungan kita pagi hari ini saya beri judul, "Aku telah melihat Tuhan." Menangis selalu berhubungan dengan kasih dan pengampunan. Kasih sering membuat orang, baik yang memiliki hubungan darah maupun tidak, dapat saja menangis karena sudah saling kenal sangat dekat. Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini pada pesta Santa Maria Magdalena, yang adalah murid Yesus yang perempuan, yang selalu hadir dalam karya pelayanan Yesus, namun tidak tampak di hadapan umum. Ia ada di belakang layar kemungkinan, atau boleh dibilang dia adalah pelaku tambahan dalam sinetron-sinetron kita. Dikisahkan bahwa kasihnya kepada Yesus yang mendalam dan luar biasa telah merasa kehilangan Yesus. Maka pada hari Minggu Paskah sesudah Yesus dimakamkan dan hari masih gelap,
ia pergi ke makam Yesus dan menyaksikan batu penutup kubur Yesus sudah terbuka, dan ia pun menangis sambil melihat ke dalam makam, dan Yesus tidak ada di sana. Yang ada adalah 2 orang malaikat berpakaian putih. Dan kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria pun menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jawaban Maria ini menunjukkan betapa besar kasihnya kepada Yesus dan merasa sebagai sebuah kehilangan besar. Namun dalam kesedihan Maria, Yesus menampakkan diri kepadanya. Rasa sedih dan kehilangan yang besar dalam dirinya menutup mata hatinya, sehingga Yesus yang bangkit yang berdiri di dekatnya tidak mampu dikenalinya. Ia baru mengenal Yesus ketika Yesus menyapanya dan bertanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan ia menyangka Yesus orang penunggu taman, serta meminta untuk menyampaikan kepadanya di mana Yesus disembunyikan, kalau orang itu yang menyembunyikannya, agar ia dapat mengambilnya. Semua ini dilakukan Maria karena kasih. Maka Yesus segera memanggil Maria dengan namanya. Mendengar namanya disebut, ia pun langsung mengenal suara yang memanggilnya dan tahu itu suara Yesus, orang yang dikasihinya. Maria segera berpaling dan menjawab, "Rabuni," artinya guru. Tetapi Yesus segera melarangnya jangan memegang dia karena dia belum pergi kepada Bapa, dan karena kasih Yesus kemudian memberi tugas kepadanya untuk segera memberitakan kebenaran pesan kebangkitannya kepada para muridnya yang dilihat sebagai saudaranya, dengan pesan bahwa ia hidup dan akan pergi kepada Bapanya dan Bapa para murid, kepada Allahnya dan Allah para murid. Maria pun menanggapi perintah dan segera pergi dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan," dan menegaskan bahwa pesan yang dia bawa dan sampaikan itu adalah pesan dari Yesus sendiri. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kesedihan Maria menjadi pengalaman iman kita untuk belajar mengenal Yesus. Karena seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan, tantangan dan kesulitan dalam hidup agar kita belajar mengenal Yesus dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Kita tidak perlu bersedih dan menangis, berputus asa, karena Yesus akan mengulurkan tangan dan menyapa kita dengan nama kita masing-masing pada saat yang tepat. Kita hanya perlu belajar mengulurkan tangan dan membuka hati pada sapaannya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan yang terkasih, sebagai pengikut Yesus dan orang Kristiani, apakah kita seperti Maria mencari Yesus yang hidup di kubur yang kosong? Sekarang waktunya bagi kita untuk meneguhkan iman kita bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dari kematian. Dia akan datang lagi untuk menjemput setiap orang yang percaya masuk dalam hidup yang kekal. Inilah waktunya bagi kita untuk memberitakan kebenaran kebangkitan. Maria Magdalena yang pestanya kita rayakan pada masa sesudah kebangkitan Yesus, diutus Yesus yang bangkit untuk menjadi saksi dan pewarta kebenaran kebangkitan Tuhan. Kita pun diutus menjadi saksi dan mewartakan kebangkitan Tuhan dalam keseharian hidup kita, yang harus dimulai dari dalam keluarga, KKBG, lingkungan, stasi, dan di tengah masyarakat dengan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, tanamkanlah dalam diri kami semangat kasih Putramu yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kami. Semoga dalam semangat kasih Putramu, kami pun mampu mengasihi sesama kami
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, orang-orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa dalam hidup ini, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup, yang melakukan perjalanan hari ini, orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan, yang bekerja bersama kita, ataupun yang tinggal di rumah. Segala aktivitas kita sepanjang hari ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.